Pagi ini lanjutan firman Allah saya sampaikan kembali. Kita masih bicara satu tema yang sama, mengalahkan Amalek. Coba tolong perhatikan baik-baik. Suku bangsa Amalek ini musuh bebuyutan orang Israel. Tuhan pernah katakan musnahkan. Ingat tidak? Tuhan pernah pesan sama Saul lewat Nabi Samuel, musnahkan itu suku bangsa Amalek. Dari orang tua, anak-anak, ibu-ibu, laki-laki, wanita, apalagi ya, anak-anak menyusu kambing dombanya, pokoknya semua yang berbau Amalek tumpas sampai habis. Masih ingat peristiwa itu? Itu pesan Tuhan kepada Saul, tapi Saul nggak taat. Kenapa mesti ditumpas sampai habis? Sampai anak menyusu pun ditumpas sampai habis. Ada dua alasan. Yang pertama adalah Amalek inilah yang menghalangi bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Pokoknya setiap kali yang namanya umat Allah, termasuk kita, dengarkan. Begitu Tuhan bawa kita untuk mengalami berkat Kanaan, begitu pada saat-saat kita tinggal beberapa langkah mengalami berkat Tuhan, Amalek datang menyerbu. Makanya Tuhan paling gak suka dengan Amalek. Habisi tuntas, kalahkan Amalek. Yang kedua, itu dalam Bilangan. Nanti kalau sempat kita baca ya. Bilangan pasal Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 18, atau boleh juga kita baca dari awal ya. Boleh gak multimedia? Oke. Ulangan 25 ayat 17. Kenapa mesti ditumbas sampai habis? Yang pertama, dia suka menghalangi. Dia suka menyerang saat mendadak. Ketika kita dibawa sama Tuhan saat mengalami Kanaan berkat. Tuhan bawa kita pada kehidupan berkat, kemenangan, sukacita. Dia serang. Yang kedua ini alasannya. Saya baca ya. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu. Ini kitab Ulangan kan diulang dia sama Tuhan. Ya, pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Lihat 18. Ayo sama-sama kita baca umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. 2, 3. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Ini alasan kedua. Dia nyerangnya dari belakang. Barisan belakangmu, siapa barisan belakang? Orang-orang yang lemah. Siapa orang yang lemah? Anak-anak kita. Bisa juga permisi bicara istri kita, orang tua kita. Lemah lesu, bicara iman yang lemah, iman yang lesu. Sedang engkau yang lelah dan lesu, dihantam sama mereka, kata firman Allah. Jangan pernah biarkan iman kita, rohani kita jadi lelah dan lesu. Ketika Tuhan bawa kita pada beberapa langkah berkat Tuhan, dia hantam. Amalek sekarang sudah tidak ada. Dengarkan saya dari awal ya, supaya ngerti pengajaran ini. Banyak orang tidak nangkap apa itu Amalek. Amalek sudah tidak ada sekarang. Suku bangsa ini udah gak ada, secara jasmani gak ada di hadapan kita gitu loh, maksud saya. Tapi spiritnya yang bahaya, rohnya yang bahaya, roh Amalek, roh setan juga. Modelnya kayak Amalek. Satu langkah mengalami berkat Tuhan, satu langkah mengalami kehidupan sukacita dari Tuhan, dihajar sama Amalek. Roh Amalek bahaya. Dan yang dihantam adalah orang yang lelah rohaninya, yang lesu, yang letih, itu dihajar. Supaya apa? Tidak mengalami Kanaan, tidak mengalami tanah perjanjian, tanah perhentian dari Tuhan, tidak mengalami janji-janji Tuhan yang tersedia buat kita. Allah benci sekali dengan Amalek, tumpas dia. Jadi ingat, pagi ini ketika kita bicara Amalek, kita bicara spiritnya. Kita bicara rohnya yang terus ngikutin kita, terus mengintai kita. Kita baca dulu ini ayat kembali. Mengalahkan Amalek bagaimana caranya? Ulangan pasal 17 ayat 8 sampai 13. Seperti doa tadi, doakan supaya semua lancar. Agak serak suara saya. Kemarin saya pun doa di kaum wanita agak tersendat saudara ya, suara. Ya agak batuk sedikit gitulah saudara ya, ada gangguan ya. Ayat 8 saya baca, saudara 9 nanti 13-nya sama-sama ya. Mari bersemangat mendengar firman. Ayat 8 saya baca begini kata firman Allah. Lalu datanglah orang Amalek, datang ya, dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Teruskan 9 saudara. Musa berkata pada
Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10 ya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Terus 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12 ya. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13 sama-sama, 2, 3. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Barangkali sebelum saya jelaskan ini ayat-ayat, sempat kemarin kita belajar bagaimana caranya mengalahkan Amalek. Situasi apa yang terjadi justru ketika situasi krisis terjadi, Amalek menyerang. Saya mau ingatkan sekali lagi bagian awal yang saya katakan tadi. Ingat, ketika kita sekarang kekinian bicara Amalek, itu spiritnya yang bahaya. Roh Amalek ini yang berbahaya, yang terus mengintai dan dia terus menyerang. Kapan dia menyerang? Ya di saat-saat kita satu langkah mengalami berkat Tuhan. Anda jangan remehkan namanya Amalek. Ada satu perkataan firman Allah dituliskan, diperuntukkan untuk Amalek. Satu sajak apa sanjak itu untuk Amalek. Coba kita lihat di dalam Bilangan pasal 24 ayat 20. Ini ayat Tuhan berikan di saat-saat memang saya udah selesai bikin gambar segala macam gitu ya. Tuhan ingatkan saya ayat ini tentang Amalek. Apa yang kita temukan tentang Amalek di sini yang harus kita berhati-hati gitu saudara ya. Ayo sama-sama kita baca untuk ingat-ingatan warning buat setiap kita tentang spirit roh Amalek ini. Ayat 20 ya, Bilangan 24, 2, 3. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya. Katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Saya tertarik dengan kata ini. Yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah siapa saudara? Amalek. Terjemahan yang lain berkata begini, yang terkuat, yang terhebat di antara bangsa-bangsa ialah Amalek. Jadi ingat, hati-hati juga. Amalek itu kuat. Amalek itu secara spirit dia hebat gitu. Dia selalu menyerang. Siapa yang diserang? Ingat baik-baik. Yang pertama orang yang lelah, yang letih, orang yang lesu, barisan belakang, barisan yang tidak siap siaga. Persiapan diri penting setiap hari, saya katakan kemarin. Ketika kita gak siap dengan iman kita, gak siap tiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, orang seperti inilah yang dihantam sama Amalek. Dan Amalek dikatakan kuat spiritnya, hebat kekuatannya. Saya cerita sedikit sama saudara sebelum saya terangkan ayat yang tadi awal kita baca. Saya cerita ya, Anda gak usah tanya siapa namanya, tapi cerita. Ada seorang pengusaha saudara ya, dia cukup sukses. Menurut saya dia cukup berhasil dalam bisnis usaha perusahaannya. Saya gak sebutkan apa usahanya, apa nama perusahaannya. Satu kali gembalanya, pendetanya kenal baik sama saya, mengunjungi ini jemaat yang pengusaha yang sukses si bapak ini. Pak, kok lama ada kebaktian, lama ada ibadah, ayo harimu datang ibadah. Ayo mulai sekarang belajar ikut melayani Tuhan, aktiflah ke gereja. Maksud gembala kan baik, karena rupanya si pengusaha ini sudah lama tidak ke gereja, nggak kelihatan wajahnya nongol duduk di bangku gereja yang biasa dia duduk. Udah lama banget kayaknya, saya nggak tahu berapa lama.
Pendeta kunjungi dengan maksud gini, imanmu mesti kembali sama Tuhan. Kembalilah setia kayak dulu sama Tuhan. Apa yang terjadi? Pengusaha ini berkata gini sama gembalanya, Om, untuk sekarang mungkin saya belum bisa aktif ke gereja dulu. Untuk pelayanan janganlah Om, itu bukan bagian saya. Melayani Tuhan, bagian saya itu menabur. Bagian saya mungkin yang lain, tapi bukan melayani. Nantilah Om, kapan-kapan. Maafkan, sekarang saya masih banyak job, banyak usaha, banyak proyek, kerjaan yang saya mesti kerjakan. Jadi mungkin saya gak bisa ke gereja dulu. Masa sih gak ada waktu, kata pendeta. Cobalah ibadah minggu pagi. Kebetulan ibadahnya jam 6 pagi di gerejanya. Ibadah pertama, datanglah ibadah. Tapi dia katakan, gak bisa Om, kerjaannya banyak Om. Padahal minggu saya gak ngerti, saya gak yakin sih kalau minggu dia kerja gitu. Tapi memang udah gak ke gereja. Tahu saudara, nasihat pendeta ini baik mengingatkan. Dan rupanya menurut saya kalau saya cerna cerita ini, kisah ini, pendetanya hari itu digerakkan Tuhan untuk dia kembali sama Tuhan. Ya, memang akhirnya dia kembali, tapi udah selesai, habis semua usaha. Satu kali di tengah-tengah kesuksesannya, di tengah-tengah bersinar bisnis usaha dengan job proyek yang begitu banyak, dia itu pengen apa ya, beli mobil baru, mungkin menambah mobil baru mungkin kayaknya saudara ya. Dia pergi ke satu pameran mobil di satu mall, dia lihat-lihat saudara ya. Dia pengen beli mobil baru, dia tertarik pada satu mobil, dia lihat-lihat. Ada, saya nggak ngerti itu apa namanya ya, wanita yang menjaga, cewek-cewek wanita yang menjaga mobil pameran tuh, memberikan dia kartu nama. Saat berikan kartu nama ditepuk pundaknya. Pak, ini kartu nama Pak, ditepuk. Dan aneh, ya aneh, tiba-tiba sejak ditepuk pundaknya, si pengusaha ini sangat tertarik dengan wanita ini. Sejak lihat mobil, terus kontak, terus ada hubungan mereka berdua, telepon-teleponan. Selama 6 bulan, akhirnya mereka bisa tinggal bersama saudara. Dan dalam tempo 1 tahun, si pengusaha, si suami ini dengan tekad yang bulat, dia ceraikan istrinya. Dan dia tinggal satu rumah dengan perempuan ini yang jaga pameran mobil tadi. Istilahnya orang dunia, di Kristen gak ada istilah ini ya. Istilah orang dunia katanya, saya gak tahu pasti, katanya nikah siri mereka. Tinggal satu rumah 1 tahun saudara ya. Ya, bahkan yang ke-6 bulan saya cerita tadi, mereka memang tinggal tapi suaminya masih pulang ke rumah pengusaha ini. Itu uang dikasih, banyak hal dikasih, mobil dikasih. 6 bulan hubungan, mobil baru dikasih, banyak uang dikasih. 1 tahun ceraikan istri, tinggal bersama nikah siri. Anda bayangkan. Anda tahu begitu masuk tahun kedua dalam pernikahan siri mereka, itu semua aset pengusaha si bapak ini, rumahnya, tanahnya, apalagi ya mobilnya, perusahaan satu-satunya dia punya, bisnis usahanya, itu semua berbalik dari namanya bapak ini kembali dibalik nama, atas nama perempuan penjaga pameran mobil. Semua atas nama dia. Itu 2 tahun loh. Gila-gilaan loh saudara ya. Anda tahu apa yang terjadi? Singkatnya begini, masuk tahun ketiga, luar biasa. Masuk tahun ketiga, ini si pengusaha ditendang keluar dari rumah mereka itu. Dengan wanita teman sirinya, nikah sirinya ini ditendang dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa. Semua aset semuanya atas nama perempuan ini. Jadi dia keluar ditendang dari rumah itu dengan kondisi tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Ya, dan akhirnya memang dia kembali sama Tuhan. Pada waktu saya dengar cerita ini sih, saya belum tahu. Awalnya istri sama keluarga anak yang pertama memang belum menerima. Tapi saya dengar kesaksian ini, saya gak tahu perkembangannya sekarang seperti apa. Tapi memang dia kembali sama Tuhan. Saya bisa bersaksi karena saya ketemu sama dia, mendoakan dia. Dia balik sama Tuhan, tapi kondisi hancur, gak punya apa-apa. Dan waktu itu keluarganya dia, istrinya yang pertama, istri sah dan anak-anak belum bisa menerima. Karena ketika kembali sudah miskin. Bisnis, aset, usaha, perusahaan atas nama perempuan itu mau diapain? Mau bersidang tetap kalah. Apa sih maksud saya menceritakan ini? Hati-hati sama roh spirit Amalek. Justru dia menyerang saat kita makin sukses.
Ini pengusaha makin bersinar loh saudara. Amaleknya sudah gak ada, spiritnya bahaya. Ingat, Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 katakan, perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu roh yang jahat di dunia ini. Itu musuh kita. Tapi ingat ya, ada satu ayat, Yakobus 4 itu ya, ayat 7 kalau gak salah. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lawan. Makanya gak boleh lesu rohani ini. Ya, iman kita mesti kuat. Ya, jadi Amalek itu dalam bilangan dikatakan apa? Dia kuat loh, dia terhebat. Makanya dia banyak orang jatuh gara-gara ini. Sadarlah kita ada sebuah perjuangan peperangan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin saudara lihat pada gambar PowerPoint yang pertama. Kemarin kita belajar bahwa ketika krisis ini terjadi, bangsa Israel dihantam sama Amalek. Musuhnya Amalek sangat banyak, sehingga Musa ambil satu tindakan. Dia panggil Yosua. Saya katakan kemarin, inilah pertama kali nama Yosua muncul. Masih ingat ya? Kapan nama Yosua muncul? Kepahlawanannya muncul, pribadinya mulai muncul ketika krisis terjadi. Makanya kemarin saya katakan kesulitan, lihat gambar berikutnya, krisis atau masalah itu justru memunculkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, memunculkan para pemenang, menonjolkan orang-orang yang luar biasa, yang tadinya nggak ada apa-apa mulai bersinar. Kapan bersinar? Ketika masalah datang. Daud itu muncul namanya menjadi the rising star, bintang yang bersinar terang. Orang aplaus sama Daud. Ada masih ingat sampai orang nyanyi-nyanyi kan? Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Anda tahu kapan? Setelah dia mengalahkan Goliat. Goliat itu masalah besar buat bangsa Israel. Itu krisis yang menggoncangkan Israel, semuanya takut. Itu kalau sampai gak ada yang berani dan bisa mengalahkan Goliat, habis Israel. Hadapi masalah itu akan kalah tergilas. Tapi di masa krisis goncangan yang hebat, justru bersinar muncul seorang bernama Daud. Kapan Daud muncul? Ketika krisis ada. Kok dia bisa muncul? Orang yang punya persiapan iman. Orang yang tidak pernah membiarkan imannya letih, lesu dan lelah. Saya berharap pada bagian-bagian ini ada bisa tangkap. Yang dihantam sama Amalek itu orang yang lelah. Begitu kena masalah, sembunyi, dia takut. Kenapa takut? Sembunyi, gak siap, gak yakin ada Tuhan bersama dia. Daud ini begitu yakin, engkau menghadapi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi dengan iman yang perkasa, yang teguh. Memang dia punya iman itu Daud. Dia berkata apa? Tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Daud begitu yakin Tuhan ada di pihaknya. Roma 8:31, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Kata kuncinya adalah jika Allah di pihak kita. Orang yang punya kesiapan dengan Tuhan yakin, aku udah sendiri kok, ada Tuhan. Makanya muncul orang-orang seperti Daud yang yakin ada Tuhan bersama dia. Punya persiapan, iman tetap dijaga teguh. Iman tetap dibiarkan, gak boleh lesu. Tetap kuat, iman bersemangat. Begitu krisis datang, dia menang. Saat dia menang, muncul dia. Makanya saya katakan kemarin, saya ulang sedikit. Keberhasilan atau kesuksesan itu adalah perpaduan. Dari apa? Dari persiapan iman kita, rohani kita. Persiapan skill pengetahuan kita. Dan kesempatan dari Tuhan dibuka buat kita. Orang kalau gak siap, Tuhan buka kesempatan, tapi kita gak siap lewat kesempatan. Kita gak berani ambil itu kesempatan. Kita gak berani melangkah, kesempatan Tuhan beri. Kenapa? Gak yakin ada Tuhan. Gak gampang saudara ya. Jadi kalau kita melihat orang sukses hari ini, orang berhasil meraih job-jobnya hari ini, orang itu yakin ada Tuhan dalam hidupnya. Dia melangkah dalam pekerjaan bersama dengan Tuhan, meskipun di masa goncangan yang hebat seperti ini. Saya teringat, saya searching, browsing di internet, ada seorang jenderal bernama Douglas MacArthur. Dia berdoa untuk putranya. Doanya aneh.
Dia doanya bertolak belakang dengan kita, papa mama kita ini orang tua. Kalau kita berdoa buat anak kita kan yang manis-manis buat anak kita, betul tidak? Yang menyenangkan buat anak kita, yang lembek-lembek, yang bikin seneng anak kita. Kalau kita berdoa gitu kan, semua yang terbaik buat anakku Tuhan. Arthur Douglas tidak. Dalam doanya dia berkata begini, Tuhanku, lihat di screen ini ya, saya cuman ambil di internet ini saudara ya. Dia berkata begini dalam doanya, Tuhanku, aku mohon, lihat, janganlah pimpin anakku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan. Nggak umum ya doanya ya. Dan godaan, kesulitan dan tantangan. Ini doanya, biarlah anakku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, apalagi sanggup memimpin dirinya sebelum mempunyai kesempatan. Saya ulang, doa yang hebat menurut saya. Sebelum dia mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Kesempatan dari Tuhan itu pasti datang buat kita. Tapi kadang-kadang kita nggak siap. Karena apa? Ya karena iman kita kerdil. Sorry ya kata-kata saya. Karena berpikir kita pendek, percaya kita itu pendek juga. Kesempatan datang, nggak berani ambil. Saya berharap ini juga pelajaran buat kita sebagai orang tua. Apalagi kita yang punya harta, saudara memiliki semua. Kadang doa kita kan nggak seperti ini. Kadang kita maunya anak kita itu kan yang senang-senang, yang manis-manis. Kasih yang terindah Tuhan. Nanti ketika besar dia nggak bisa apa-apa. Ngambil keputusan untuk dirinya sendiri pun dia nggak sanggup. Nggak mampu bikin ini, nggak mampu bikin itu. Kenapa? Kerdil pikirannya. Suruh kerja, nggak bisa, memang nggak pernah kerja. Didiknya seperti ini yang luar biasa. Bahkan dia berdoa sama Tuhan. Sehingga ketika kesempatan dibuka, meskipun ada tantangan, dia berhasil. Hadapi masalah yang keras, kebentur, kesulitan yang keras, tetap dia menang. Udah terlatih. Gitu ya. Teguh imannya. Saya tertarik. Ternyata dalam bahasa Mandarin, kata krisis, kata kesulitan, kata masalah dalam bahasa Mandarin itu ditulis dengan kata weiji. Weiji, wei-nya itu adalah danger, bahaya. Ji-nya itu adalah opportunity, kesempatan. Saya pernah terangkan dalam ibadah-ibadah Imlek, huruf-huruf Mandarin itu model kayak gambar-gambar gitu ya. Itu dikaitkan, itu ternyata setiap huruf ada ceritanya, huruf Mandarin. Iya, dan itu luar biasa. Mungkin nanti ke depan ibadah raya Imlek saya bisa jelaskan kembali hal-hal itu, mungkin terkait dengan firman, saya belum tahu seperti apa. Tapi huruf Mandarin luar biasa, dan ini benar gitu loh. Bahwa danger, masa bahaya, kesulitan, tantangan, itu kesempatan buat orang percaya. Daud muncul ketika krisis terjadi, kesempatan buat dia untuk mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Ada tahu cerita, saya kasih contoh yang real. Ada pernah dengar cerita seorang dari Cina yang bernama Eric Yuan, seorang muda yang sangat terkenal hari ini namanya. Pada masa pandemi corona, dengan aplikasi Zoom meetingnya, dia bisa mendapatkan pemasukan keuntungan kurang lebih 168 triliun. Nggak main-main, masih muda kok dia. Tapi masa pandemi corona 2 tahun lebih itu, dia mendapatkan kekayaan hampir 168 triliun lewat aplikasi yang dia perkenalkan lewat media sosial, aplikasi Zoom. Di masa pandemi orang bisa meeting, orang bisa bertemu dengan ratusan orang, bahkan 500 lebih orang bisa berkumpul, bisa saling berbicara satu-satu dalam pertemuan conference. Gara-gara aplikasi conference ini saudara ya, membuat dia sangat terkenal. Kapan dia muncul namanya? Kapan dia sukses? Masa pandemi, masa krisis, masa bahaya, weiji. Jadi ternyata bahaya itu kesempatan. Krisis itu kesempatan. Kesempatan buat siapa? Orang yang teguh iman. Saya nggak tahu krisis saudara hari ini. Saya nggak tahu masalah saudara. Saya ingin bacakan satu ayat Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Kisah yang kedua saya lewat saudara ya.
Coba kita sama-sama baca ayat ini, lalu saya akan masuk pada bagian yang kedua. Pelajaran yang pertama adalah justru masa krisis itu memunculkan orang-orang hebat. Dan orang hebat itu adalah Anda. Memunculkan orang-orang yang punya roh pemenang, punya spirit pahlawan. Muncul orang hebat yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan di masa yang sukar. Kita baca ayat ini sama-sama. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. 1, 2, dan 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya suka bilang sama saudara, kalau Anda dalam kesulitan, Anda dalam pergumulan, baca ayat ini berkali-kali. Karena ayat ini berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu apaan? Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nanti saudara turun ayat yang kelima, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, terima pertolongan pada waktunya. Justru dalam yang namanya kesulitan, kesengsaraan, krisis, bahaya, Tuhan katakan apa? Firman Allah katakan apa? Kita bermegah. Ini kan sering saya ngomong sama saudara. Kita orang tua atau saudara terutama yang sudah jadi opa, jadi oma, jadi mak, jadi engkong. Kalau Anda cerita sama cucu, cerita sama orang-orang muda yang datang sharing, tanya pengalaman saudara, apa yang Anda banggakan? Saya mau tanya, apa Anda banggakan kesuksesan? Belum tentu. Ya mungkin itu bagian kecil saja. Itu kan ending kesuksesan yang Anda raih. Yang Anda banggakan apa? Kesulitan yang pernah kita hadapi. Dulu opa sama oma loh nyu, emak sama engkong loh nyu, pernah ngalami yang namanya pandemi corona loh. Nah terus bagaimana kong? Bagaimana mak? Ya, wow banyak orang meninggal. Ada cerita bla bla bla, sulit, kerjaan susah. Tapi waktu itu loh engkong sama mak diberkati Tuhan pekerjaannya. Ada mulai cerita. Justru masa bahaya, perjuangan pergumulan kita, itu ketika nanti kita mencapai titik keberhasilan, kesengsaraan kita jadi kebanggaan kita loh. Justru kesengsaraan yang pernah kita alami, struggle kehidupan yang pernah kita hadapi, Alkitab katakan itu menjadi kita bangga. Kenapa? Kita jadi tekun, kita jadi tahan uji, tahan banting dengan macam-macam masalah, tetap kuat. Itu kebanggaan kita. Orang lain udah habis, orang lain udah runtuh bangkrut, Anda tetap jaya diberkati Tuhan. Kebanggaan, itu pelajaran yang pertama. Singkat yang kedua, pelajaran keduanya adalah bersama lebih baik daripada berjuang seorang diri. Kita baca ayatnya dengan cepat di dalam Keluaran pasal 17. Itu ayat-ayat yang terakhir multimedia. Ya, saya baca ya, kerjasama itu lebih baik. Ya, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Perhatikan, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Yosua perang dengan tentara di bawah di lembah. Musa, Harun dan Hur naik ke bukit. Ngapain? Berdoa saudara ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Keren ini. Maka penatlah tangan Musa, capek. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Terus Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Gini terus saudara ya. Demikianlah, coba sama-sama kita baca ayat 13 dengan keras. 2, 3. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Perhatikan baik-baik. Kerjasama itu lebih baik daripada kerja seorang diri. Dalam ayat ini, bagaimana cara mengalahkan Amalek? Yang pertama, iman yang teguh saudara ya. Jangan biarkan kita letih lesu. Nanti kita muncul sebagai pemenang di situ. Yang kedua, mesti kerjasama. Kerjasama dengan tim, tapi kerjasama juga dengan Tuhan. Mengangkat tangan ini kerjasama dengan Tuhan, berdoa.
Kerjasamanya bentuk seperti apa? Yosua dibawa dengan pedang, dengan tombak perang sama musuh orang Amalek. Musa ngapain? Ke atas gunung, ke atas bukit dia berdoa. Mengangkat tangan, gak tahu berapa menit. Ada coba pernah gak di gereja atau doa online seperti ini, kalau saya suruh Anda angkat tangan 3 menit saja, saya mau tanya, capek atau tidak? Capek loh. Anda angkat tangan gini dok, itu capek loh. Apalagi Anda sudah umur, capek. Keringetan gak? Ya ini kalau setengah jam gini ya keringetan. Ini angkat tangan sampai matahari terbenam. Kira-kira Yosua bisa gak kira-kira berpikir gini, enakan Musa, Harun sama Hur di atas, cuman duduk di sana, cuman angkat tangan, aku berperang tang-teng sama musuh, enakan. Bukan masalah enak-enakan, Yosua memang berat bagiannya, tapi berdoa itu bukan pekerjaan pengangguran loh. Kalau saya boleh berkata sama saudara, berdoa datang mengangkat tangan kepada Tuhan, itu pekerjaan tingkat tinggi, pekerjaan mulia, pekerjaan besar. Doa berdiam diri seperti ini bukan kerjaan pengangguran yang sia-sia. Ya orang yang tidak rohani, orang dunia berpikir berdiam diri 1 jam dengan Tuhan itu perbuatan yang pengangguran sia-sia. Tidak, itu pekerjaan tingkat tinggi. Anda pikir doa gak capek apa saudara? Anda lihat Musa angkat tangan, Harun dan Hur itu nopang di tangan kirinya, di tangan kanannya, dikasih batu karena Musa gak kuat. Ya, Harun dan Hur pegangin tangan Musa. Menurut Anda capek gak mereka? Lo capek, lo megangin dok ya capek. Ini sama-sama berperang. Yang satu berperang secara jasmani, yang di atas berperang secara rohani. Dan kemenangannya terletak pada peperangan secara rohani. Kalau Anda tahu, itu mengangkat kedua tangannya gini loh. Belum lagi kalau si hambanya Musa ini keringetan. Sorry ya kata-kata saya, kelee mulai turun keringet di keteknya saudara ya. Oh itu cium bau keringet bosnya ini, si Harun sama Hur. Bayangin angkat tangan terus. Berat loh saudara. Dan ternyata Alkitab katakan kemenangannya ditentukan di atas. Kalau Musa capek turun tangan, Yosua kalah, Israel kalah. Kalau Musa angkat tangan, Israel menang. Saya pernah katakan, merubah keadaan kita rubah dulu iklim rohaninya. Kalau kita berperang secara rohani kita menang, jasmaninya pasti menang. Jadi kemenangan kita pertama mesti rohani dulu. Handle yang rohani, yang jasmani menang. Nah kita terbalik. Kita sibuknya jasmani, rohani kita tinggalkan. Kuali orang Jawa katakan. Anda kalau mau merubah keadaan usahamu, keadaan kesusahanmu, robah dulu rohanimu. Perangi dulu rohani, menang di rohani, menang di jasmani. Makanya ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Bukan bekerja dan berdoa, terbalik. Berdoa dulu baru bekerja. Anda tahu kisah tentang Maria dan Marta? Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil orang daripadanya. Kan Marta protes. Kenapa kau biarkan saudaraku Maria cuma duduk diam-diam saja? Orang kalau gak rohani atau orang duniawi mikirnya kayak Marta. Selalu berpikirnya duduk diam di kaki Tuhan seperti pagi ini. Itu kerjaan yang gak ada gunanya. 1 jam duduk diam di kaki Tuhan, orang pikir pekerjaan pengangguran gak ada artinya. Salah besar. Justru 1 jam duduk diam di kaki Tuhan, mendengar firman-Nya, berdoa, mengangkat tangan, menyembah Tuhan. Ini kunci kemenangan saudara pada jam berikutnya yang kita lewati. Ini yang membuat pekerjaanmu berhasil. Anda akan lihat hasilnya berbeda. Sebab ketika Musa angkat tangan, Israel dibawa menang dalam peperangan. Peperangan bukan pekerjaan hari ini kan. Engkau ada proyek, engkau ada bisnis, engkau ada usaha. Saudara mau janjian ketemu sama orang lain. Kemenangannya di mana? Duduk diam di kaki Tuhan. Saya ulang, ini bukan pekerjaan pengangguran yang tidak ada gunanya. Ini pekerjaan tingkat tinggi, menentukan kemenangan saudara. Makanya Yesus ngomong, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Iya saudara ya. Kenapa sih berdoa itu tingkat tinggi? Karena engkau tidak sadar, Abraham, siapa lagi? Ayub, itu konglomerat terkaya di masanya. Baca Ayub pasal 1, pagi-pagi gelap dia membangun mezbah doa. Ayub, Abraham juga sama. Abraham ini tukang mezbah. Kemana-mana dia bangun mezbah. Dari kota demi kota dalam kunjungan bisnis usahanya. Dia gak pernah lupa membangun mezbah Abraham. Mezbah bicara penyembahan. Daniel, penasehat raja. Raja berganti-ganti 4 kali.
penasihat raja, pejabat tingginya tetap Daniel. Kuncinya di mana Daniel jadi orang hebat? 1 hari 3 kali dia bangun meja berdoa kepada Tuhan. Karena singkat kata begini, pada waktu kita berdoa, kita itu menghadirkan kuasa Tuhan. Pada waktu Anda berdiam diri, Anda mendatangkan kuasanya dalam hidupmu. Mendatangkan kuasanya, mengalir dalam pekerjaanmu. Makanya ketika Anda berdoa sebelum memulai pekerjaan, Anda akan lihat hasilnya pasti berbeda pekerjaanmu. Seringkali orang berpikir, tidak ada gunanya doa. Musa itu kalau angkat tangan menang kok di bawah peperangan. Saya berdoa ya pagi ini, apa yang jadi peperangan perjuangan saudara dalam bisnismu, ekonomimu, keuanganmu, dalam doa peperangan rohani saat ini engkau boleh mengalami kemenangan. Apa yang Tuhan sediakan Kanaanmu, Amalek gak bisa kalahkan. Ingat pesan saya, ketika Tuhan bawa kita mau masuk Kanaan, ngalami berkat, ngalami mujizat, masuk tanah perhentian, ngalami masa-masa yang indah dengan Tuhan. Hati-hati sama Amalek. Jangan seperti cerita saya tadi, Anda mulai bersantai dengan Tuhan dalam imanmu. Engkau tidak teguh lagi, letih lesu. Yang letih lesu dihajar, dihantam sama Amalek. Tetap menyala-nyala. Ya, pesan saya juga buat istri, kalau suamimu bekerja, tiru Maria. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Doakan suamimu yang bekerja. Supaya apa? Lewat doamu, suamimu juga diberkati Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya. Mari kita sama-sama berdoa, saudara, kita menyembah Tuhan.